Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu Ana di sini kita akan belajar biologi. Kalian tahu gambar apa ini? Imut kan? Lucu ya? Ini adalah gambar bayi orangutan. Orangutan adalah fauna endemik di Indonesia. Nah, kita kali ini akan belajar persebaran fauna di Indonesia. Sebelum mempelajari lebih jauh, kita tahu bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia sangatlah kaya. Indeks keanekaragaman hayati global di tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua di dunia setelah negara Brazil. Luar biasa. Persebaran fauna dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu antara lain faktor klimatik atau iklim, faktor edafik atau tanah, dan faktor biotik atau makhluk hidup. Wilayah Indonesia yang sangat luas ini terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil dari Sabang sampai Merauke. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman fauna. Fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 daerah yang berbeda, yaitu fauna di Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Garis khayal yang memisahkan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah disebut garis Wallace. Sedangkan garis khayal yang memisahkan antara fauna di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur disebut garis Weber. Fauna di Indonesia bagian barat disebut fauna asiatis atau fauna oriental. Sedangkan fauna di Indonesia bagian tengah disebut fauna peralihan. Dan fauna di Indonesia bagian timur disebut fauna australis. Antara fauna asiatis dan fauna peralihan dipisahkan oleh garis Wallace. Dan antara fauna peralihan dan fauna australis dipisahkan oleh garis Weber. Nah, ini kita lihat peta persebaran fauna di Indonesia. Bahwa fauna asiatis adalah fauna-fauna yang tersebar di pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kemudian fauna peralihan tersebar di Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Dan fauna Australia tersebar di Papua dan Kepulauan Aru. Ciri-ciri fauna asiatis adalah binatang menyusui atau mamalia yang berukuran besar, contohnya gajah, orangutan, beruang, badak, banteng. Kemudian ciri yang kedua adalah di daerah fauna asiatis itu terdapat banyak ikan air tawar. Selain itu, banyak juga terdapat jenis kera dan kucing. Jenis kera antara lain orangutan, gorila, jenis kucing antara lain harimau. Kemudian di daerah persebaran fauna asiatis juga terdapat burung bersuara merdu, namun tidak berbulu indah. Kita tahu contohnya seperti burung perkutut, burung jalak, dan lain sebagainya. Kemudian untuk fauna australis, cirinya adalah binatang menyusui berukuran kecil, contohnya kuskus, platypus. Kemudian terdapat hewan berkantung, contohnya kanguru, koala. Kemudian terdapat burung berbulu indah, meskipun tidak pintar berkicau. Contohnya adalah burung kebanggaan kita, burung cendrawasih.
Untuk fauna peralihan, cirinya adalah jenis faunanya merupakan campuran tipe Asiatis dan Australis. Karena memang letaknya di tengah-tengah antara daerah Asiatis dan Australis. Kemudian fauna peralihan ini sifatnya endemis karena biasanya hanya dijumpai di suatu kawasan saja. Misalnya Komodo yang ada di Pulau Komodo. Kekayaan fauna kita bisa dilihat pada tabel berikut. Ikan air tawar, misalnya jumlahnya 1.248 jenis. Luar biasa ya. Amfibi juga banyak sekali, 385 jenis. Reptilia, burung mamalia, demikian banyak juga. Namun, negara kita juga rawan akan peluang untuk punahnya keanekaragaman hayati. Contohnya, amfibi itu sekitar 40% menghadapi risiko punah. Kemudian ada mamalia sekitar 25% menghadapi risiko punah. Burung 14% menghadapi risiko punah. Sangat disayangkan ya. Ini untuk status burung di Indonesia tahun 2022. Ini juga kritis menghadapi peluang atau risiko punah. Bahkan meskipun tadi kita bahas bahwa Indonesia menempati peringkat kedua dalam kekayaan keanekaragaman hayati di dunia, tapi ternyata Indonesia juga menempati ranking kedua juga untuk ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di bawah negara Meksiko. Sungguh sesuatu yang memprihatinkan. Kemudian apa yang menyebabkan keanekaragaman hayati itu punah? Nah, ancaman terhadap keanekaragaman hayati tersebut adalah yang pertama, pembukaan area hutan untuk lahan pertanian, pemukiman, sarana transportasi. Yang kedua, pencemaran tanah, air, dan udara. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat, eksploitasi tanaman dan hewan. Yang kelima, adanya spesies pendatang. Yang keenam, industrialisasi pertanian dan hutan. Pada gambar tersebut, kita lihat bahwa ada harimau yang datang ke pemukiman penduduk karena hutan sebagai habitatnya sudah rusak. Dan ada gambar bahwa sekelompok orang hutan ini kehilangan habitatnya, sungguh kasihan. Nah, untuk itu perlu upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang terancam punah tersebut. Konservasi keanekaragaman hayati bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, konservasi in situ. Yang kedua konservasi ex situ. Konservasi in situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat asli suatu flora dan fauna itu berada. Sedangkan konservasi ex situ adalah upaya pelestarian alam yang dilakukan di luar habitatnya. Sebagai contoh pelestarian in situ ada Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan hutan lindung. Kita mengenal ada Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Bunaken, Taman Nasional Waikambas, Taman Nasional yang digambar ini adalah Bantimurung untuk melindungi kupu-kupu. Dan ada Suaka Marga Satwa di Gunung Leuser yang melindungi kera, badak Sumatera, dan gajah. Kemudian ada Suaka Marga Satwa di Ujung Kulon melindungi badak Jawa dan rusa. Kemudian ada Cagar Alam Maninjau, ada hutan lindung Sungai Wain di Kalimantan, dan lain sebagainya. Untuk pelestarian ex situ, contohnya adalah kebun binatang dan kebun botani.
Kita mengenal ada Kebun Binatang Gembira Loka, Kebun Binatang Ragunan, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Bogor, dan masih banyak lagi. Nah, pesan untuk generasi muda adalah mari jaga fauna demi keseimbangan ekosistem kita. Saja lengkap ya, fauna juga floranya demi keseimbangan ekosistem. Karena kepunaan salah satu komponen ekosistem akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, kemudian kita main tebak-tebak ya. Ini termasuk fauna mana nih? Asiatis, Paralian, atau Australis? Ini gambar apa sih? Ini gambar burung maleo. Berarti termasuk fauna peralian. Kemudian ini adalah apa ya? Fauna asiatis, peralian, atau Australis? Iya, ini komodo. Berarti fauna peralian. Kemudian yang ini nak, termasuk fauna asiatis, peralian, atau Australis? Ini babirusa. Oh, peralian juga. Nah, ini kalian mesti kenal. Iya, kanguru, fauna Australis. Yang ini kasuari, berbulu indah ya, berarti fauna Australis. Dan yang ini mamalia kecil, kus-kus, fauna Australis. Wah, burung yang cantik sekali. Cendrawasih, fauna Australis. Aduh, ramahnya. Ini orangutan, fauna asiatis. Wah, yang ini kita kenal ya. Dia adalah salah satu ikon di salah satu tempat wisata di Indonesia ya. Nah, Bekantan ini aslinya Kalimantan, berarti termasuk fauna asiatis. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mari kita jaga kelestarian fauna di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.